Shalom, semoga kita semua sehat, sukacita, dan semangat dengan kondisi kita masing-masing, dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan untuk kesempatan yang baik Tuhan beri lagi kepada kita untuk belajar firman-Nya. Dan juga terkhusus untuk adik-adik yang sudah menjalankan jam doa puasa, kiranya semakin bertumbuh melalui itu dan juga semakin mengalami waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Dan saat ini, kesempatan ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan topik menjaga HPDT dan HPDS selama liburan yang akan kita jalani waktu dekat, yaitu liburan Natal dan Tahun Baru. Dan bagaimana juga lewat HPDT dan HPDS yang baik tersebut kita bisa menjadi garam dan terang di kampung halaman kita atau dimanapun kita akan menjalani masa liburan. Sebelum kita belajar firman tersebut, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hati dan hidup kami kepada Allah kami yang kudus, Allah Tritunggal yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur memuji Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang sempurna dalam setiap rancangan-rancangan-Mu yang begitu adil dan sempurna ya Tuhan. Pada saat ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi ya Tuhan bermurah hati, menolong kami dan memberkati kami untuk bisa memahami firman-Mu. Lewat Roh Kudus-Mu menyapa kami satu persatu di tempat kami masing-masing, mengurapi pikiran dan tubuh kami, sehingga kami bisa konsentrasi kepada firman Tuhan. Bahkan ruangan di mana kami mendengar firman-Mu, agar juga Tuhan berkati dan juga Tuhan penuhi ya Allah, sehingga kami benar-benar saat ini konsentrasi kepada firman Tuhan, sehingga kami lewat itu juga Tuhan tolong, Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan berkati, sehingga kami bertumbuh dan berbuah melalui firman-Mu ya Allah. Terpujilah Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan untuk hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga melalui pengampunan-Mu kami bisa semakin dekat dengan Tuhan dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Bahkan melalui anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya juga Allah yang menguduskan dan berkati ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa memohon kepadamu. Amin. Baik, adik-adik kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku akan menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16 ini dengan judul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semua manusia di dunia ini tujuan hidupnya, fokus hidupnya adalah supaya bahagia.
supaya memperoleh kebahagiaan. Tidak ada satupun di antara manusia di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Saya mencoba mencari arti bahagia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, berarti semua orang ingin tentram, ingin tenang, ingin senang, memiliki perasaan itu, dan bebas dari perasaan yang menyusahkan. Tidak ada satupun orang yang ingin hidup susah. Ya. Jadi kita bisa melihat juga bahwa banyak buku yang menulis tentang ini. Contoh judul buku Kunci Meraih Kesuksesan dalam Hidup. Atau banyak juga seminar-seminar yang membahas tentang topik kebahagiaan. Banyak orang yang ingin mempelajari bagaimana caranya bahagia. Apa hal-hal yang dilakukan supaya memperoleh kebahagiaan. Mengapa? Karena memang itu tujuan manusia tadi. Fokus manusia mengerjakan sebuah hal, memperjuangkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan serius, dengan kerja keras, tujuannya adalah untuk bahagia. Tujuannya adalah untuk memperoleh ketentraman dan kesenangan dalam hidupnya. Mengusahakan sesuatu, bekerja untuk sesuatu, bersusah-susah mengerjakan hal tersebut supaya bahagia, supaya hidup bahagia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kunci, menjadi sumber, yang menjadi letak kebahagiaan tersebut? Kalau ditanya, pasti beda-beda jawaban semua orang, pasti sangat berbeda. Dan tetapi kalau kita analisa secara umum, sumber kebahagiaan orang itu bisa karena kesuksesan, kemapanan hidup, harta yang melimpah, ketenaran, terkenal, tersohor, dipandang oleh banyak orang, ilmu yang hebat, ilmu yang sangat luar biasa, memiliki ilmu yang sangat luar biasa, paras yang rupawan, cantik, dan menawan. Atau juga bisa bahagia karena jabatan. Seperti baru-baru ini, pilkada ya, ada beberapa yang menang, dan yang didukung juga menang, akhirnya bahagia. Nah, itu adalah sumber kebahagiaan beberapa orang di dunia ini yang kita bisa lihat dan bisa kita ukur. Saudara-saudara terkasih, tetapi fakta juga membuktikan, fakta kehidupan atau perjalanan sejarah juga kita bisa lihat bahwa semua itu ketika seseorang memiliki kesuksesan, bahkan juga karir yang sangat di puncak gitu, bahkan juga harta yang melimpah, tidak serta-merta juga membuat seseorang tersebut akhirnya hidupnya bahagia. Malah dalam posisi tersebut bisa jadi seseorang mengalami depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya, teman-teman juga bisa ceritakan, atau adik bisa bilang, iya saya menemukan teman ketika saya lihat dia itu kayaknya baik-baik saja hidupnya gitu. Saya bertanya sama dia, ketika akhirnya dia sharing, justru dia tidak bahagia gitu. Padahal dalam pemikiran saya, dia sudah memiliki ini yang tidak saya miliki, dia sudah meraih ini yang saya raih gitu. Ketika saya berpikir, oh dia udah bahagia gitu. Justru ketika sharing kita menemukan dia nggak bahagia gitu. Justru dia memiliki sebuah hal yang tidak nyaman dalam hidupnya, hal yang dia rasa dia tidak puas dalam hidupnya. Ya. Saya juga mencari sebuah contoh akan hal ini ya. Saya membaca sebuah artikel yaitu dari seorang artis Meksiko bernama Lupe Vales. Dia seorang artis jazz yang tersohor ya. Kemudian dia bertunangan dengan seorang aktor Australia bernama Hart Raymond. Tetapi yang sangat tragis, adik-adik, bahwa ketika dia hanya beberapa hari sebelum dia bertunangan, dia mengalami depresi dan dia mengakhiri hidupnya. Banyak contoh juga kisah seseorang atau pesohor-pesohor, tokoh-tokoh yang coba kita bahas tentang ini, bahwa ketika dia dalam puncak karir ketenarannya justru dia mengakhiri hidupnya.
Hal ini membuktikan dan juga mengungkapkan kepada kita bahwa sebenarnya memang kebahagiaan yang kita sebutkan tadi, ketenaran, harta yang melimpah, jabatan, kesuksesan itu tidak serta-merta membuat seseorang puas dalam hidupnya, membuat orang bahagia dalam hidupnya. Jadi di mana letak kebahagiaan tersebut? Apa kunci kebahagiaan tersebut? Berarti itu semua bisa semu, itu sementara. Kalau kita belajar dari pemazmur yang kita baca tadi, sesuai dengan judulnya Mazmur 119 ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan, berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela. Menurut Taurat Tuhan, memegang perintahnya, mencari Dia dengan segenap hati, tidak melakukan kejahatan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Berarti kalau kembali kepada sesuai dengan topik yang kita bahas pada kesempatan ini, saudara-saudara yang terkasih, berarti kunci letak sumber kebahagiaan sejati kita adalah sesuai yang dikatakan oleh pemazmur ini, ketika kita memiliki hubungan pribadi yang sangat erat, yang sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan ya, hubungan. Relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau relasi kita dengan Tuhan baik, sangat erat, sangat harmonis, sangat terkoneksi, lancar, berarti disitulah letak kebahagiaan sejati. Berarti Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, jadi kalau memang seperti itu, di luar Tuhan berarti kita tidak berbahagia. Hanya di dalam Tuhan kita bahagia, hanya memiliki relasi dengan Tuhan kita berbahagia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa dekat, seberapa intim, seberapa terkoneksi Anda dengan Tuhan. Kalau ditanya seberapa kenal Anda atau dekat Anda dengan seseorang gitu, misalnya teman KTB kita bisa mengukur dan menilainya. Dalam satu KTB misalnya kita ada beberapa orang, misalnya si A, seberapa dekat kita dengan si A. Akan berbeda jawaban kita dengan teman kita satu KTB. Dan malah juga dengan yang di luar KTB. Nah, tapi itu tergantung kepada seberapa sering kita menghabiskan waktu dengan dia ya, seberapa sering kita berbicara, berkomunikasi dengan sahabat kita tersebut. Itu mempengaruhi pengenalan kita akan dia. Ya, jadi misal kalau kita ditanya seberapa dekat kamu dengan si A gitu, yang si B mungkin menjawab, oh aku tahu dia rumahnya di mana, dia jurusan apa, dia marga apa, ya bisa jadi sebatas itu gitu. Tapi justru teman yang satu ketika ditanya dia akan jawab, oh ya aku tahu dong gitu, aku tahu makanan kesukaan dia, aku tahu dia lagi happy atau lagi bad mood, aku tahu warna kesukaan dia, aku tahu keluarganya lagi memiliki masalah apa gitu. Itu tergantung dari kita sering bersama dengan teman tersebut gitu. Dan atau teman kita yang lain lagi bilang, oh ya aku tahu dia alergi ini loh gitu, dia nggak bisa makan ini gitu. Sampai sedemikian detail kita akhirnya tahu tentang teman kita tersebut karena kita menghabiskan waktu sering bersama dengan dia. Sama halnya dengan Tuhan juga gitu. Seberapa dekat kita dengan Tuhan, kenal kita dengan Tuhan adalah juga diukur dari seberapa sering kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, seberapa apakah pilihan pertama dan utama kita adalah Tuhan? Lewat doa, lewat baca firman saat teduh, dan juga akhirnya kita mengambil poin-poin yang akhirnya kita kerjakan satu hari itu. Itu sangat ditentukan kepada waktu kita bersama Tuhan. Ketika kita memilih misalnya doa saat teduh bangun pagi, kemudian akhirnya sepanjang hari itu kita terus terkoneksi dengan Tuhan, akhirnya kita memahami, oh Tuhan maunya ini, oh Tuhan tidak suka yang ini, oh Tuhan tolong kita akhirnya juga mengikis kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, pikiran-pikiran kita yang buruk, sikap-sikap kita yang buruk. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kalau dalam pemazmur ini
mengungkapkan kepada kita sungguhnya kita orang-orang yang berbahagia gitu. Dan hubungan kita dengan Tuhan, kita orang-orang yang berbahagia adalah ditentukan oleh seberapa sering kita bersama dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal ketetapan-ketetapannya, kita semakin hidup benar, tidak bercela karena ditolong oleh Taurat-Tauratnya, ditolong oleh Roh Kudus. Adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya memang dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengatakan kita adalah lahir baru, pilihan kita adalah yang kita rindu-rindukan adalah Tuhan gitu. Yang kita cari-cari adalah saat bersama dengan Tuhan. Karena seperti tadi bahwa yang di dunia ini semua adalah semu dan sangat sementara. Kalau kebahagiaan kita misalnya juga karena kesehatan gitu. Sewaktu-waktu kita bisa sakit. Sewaktu-waktu kita bisa mengalami penderitaan soal kesehatan gitu. Tapi adalah apakah akhirnya kita ketika kita sakit kita akhirnya menderita gitu. Artinya kita menderita fisik begitu ya. Akhirnya menderita juga dalam hal rohani, dalam iman. Lalu apalagi yang kita miliki gitu. Apalagi yang kita miliki. Sesungguhnya memang ketika kita mengalami penyakit pun kita bagaimana juga tetap memiliki relasi dengan Tuhan dan akhirnya kita memiliki ketentraman, ketenangan dalam hati. Jadi kita dalam usaha untuk sembuh pun Tuhan terus pimpin dan Tuhan tolong gitu. Atau juga kalau misal kita dalam hidup menjadikan keluarga sebagai sumber kebahagiaan kita, itu juga sangat-sangat tidak kekal ya. Kita bisa melihat duka sangat banyak di tahun 2020 ini ya. Sangat banyak gitu dengan COVID yang kita sama-sama hadapi, seluruh dunia berjuang bersama untuk COVID. Dan kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya gitu. Ya saya juga, saya kehilangan keluarga saya, itu mama saya ya, itu 2019, 1 tahun yang lalu gitu. Tapi saya merasakan itu sampai sekarang hampir 1 tahun lebih, tapi itu seolah-olah masih sangat dekat gitu, sangat baru gitu. Jadi saya bisa memahami perasaan dari orang-orang yang kehilangan keluarganya gitu. Dan saat saya mengalami kehilangan itu adalah titik yang paling rendah dalam hidup saya ya. Titik di mana saya merasa sangat berduka, kehilangan. Tetapi akhirnya saya menyadari dengan perjalanan rohani saya bersama Tuhan, saya menemukan bahwa Tuhan itu sangat setia. Tuhan itu luar biasa menghibur kita, bahkan juga menjaga hati kita dan memelihara hidup dan keluarga kita, sehingga kita tetap kepada bahwa sumber kebahagiaan kita ternyata bukan kepada mama kita gitu, tetapi adalah di dalam Tuhan gitu. Betapa Tuhan sangat setia menuntun dan menolong kita ketika kita terus datang mendekat kepada Dia, ketika kita terus terkoneksi dengan Tuhan, mencari Tuhan. Dan Tuhan sesungguhnya selalu ada gitu, selalu setia gitu, selalu hadir dimanapun adik-adik saat ini berada, apapun kondisi kita, apapun persoalan keluarga atau studi, apapun yang kita rasakan. Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan Anda. Tuhan mengasihimu dengan tulus. Dan Dia tidak akan membiarkan masa depanmu, hari-hari yang akan kau jalani itu tidak bermakna. Semua sangat bermakna di dalam Tuhan. Dan itu adalah sumber kebahagiaan itu. Jadi ketika kita pun berduka, kita mengalami permasalahan hidup, kita justru merasakan ketenangan, tentram, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan membalur, merangkul hati kita dengan kehangatan kasih-Nya yang sempurna. Dunia terbatas memahami kita. Orang-orang di sekeliling kita sangat terbatas untuk menjawab semua kebutuhan kita. Tetapi kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah terbatas. Allah yang luar biasa, sanggup menjawab, menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita. Sanggup menolong dalam semua kesusahan kita. Mungkin bagi kita seolah tidak ada lagi jalan. Semua serasa rumit begitu. Atau misalnya kita dalam dosa tertentu.
Kita merasa kita itu orang yang paling terpuruk, paling buruk, bahkan kita itu nggak berharga gitu. Tapi ingat, Yesus sudah disalib. Darahnya sudah tercurah untukmu, untukku, untuk kita semua orang-orang yang memang tidak layak ini. Memang orang-orang berdosa, orang-orang yang sangat tidak berharga sesungguhnya. Tetapi Allah menganggap kita sangat sempurna di hadapannya, sangat berharga. Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Anda sempurna di hadapan Tuhan. Dan Anda, Tuhan rancang, Tuhan sudah persiapkan pada tujuan-tujuan mulianya Allah. Natal yang kita akan rayakan ini adalah bukti bahwa Tuhan dengan kemurahannya yang sempurna datang menjadi manusia seperti kita yang sangat lemah. Dia meninggalkan kealahannya untuk menjadi manusia yang hina karena kasihnya kepada kita. Karena begitu luar biasa dalamnya kerinduan Tuhan agar kita itu diselamatkan, agar kita itu memperoleh hidup yang kekal. Nah, sesungguhnya memang makna Natal walaupun dengan kondisi COVID ini seharusnya sebagai orang Kristen tidak menghalangi sukacita kita. Tidak menghalangi kebahagiaan kita menikmati momen Natal walaupun dengan kondisi mungkin kita akhirnya Natal secara virtual. Atau juga kita misalnya juga Natal di gereja tetapi tidak semeriah yang biasanya. Tetapi kalau pengalaman saya justru saya semakin menemukan bahwa semua kebiasaan-kebiasaan kita selamanya ini, ibadah-ibadah yang selama ini, itu ternyata nggak menjamin juga kita itu bisa menikmati bersama-sama dengan Tuhan gitu. Ternyata kalau liturgis yang selama ini begitu meriah, bukan itu juga jaminan bahwa kita memiliki menikmati ibadah yang sangat dalam bersama Tuhan. Bisa jadi juga dengan ibadah-ibadah virtual kita sendiri di rumah, beribadah secara online gitu. Atau juga dengan keluarga atau dengan bersama teman kita satu kamar gitu. Tapi kita bisa menemukan hadirat Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kita juga bertumbuh melalui ibadah yang kita alami. Dan disitulah sebenarnya juga letak kebahagiaan kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Nah, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, Mazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa firman Mazmur ini yang disajikan itu mengungkapkan bahwa memang penghiburan kita hanya daripada Tuhan. Perlindungan kita hanya ada di dalam Allah. Harta kita yang paling berharga adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu adalah harta kita yang kita miliki. Baru juga patokan hidup kita adalah juga Allah. Kebahagiaan hati, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa adalah hanya di dalam Allah. Dan sumber jawaban segala kebutuhan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, keraguan, kegagalan kita, semua itu jawabannya hanya di dalam Allah. Semua jawabannya itu hanya di dalam Tuhan. Nah, sekarang adalah kita. Kuncinya adalah kita. Bagaimana kita terus untuk berelasi kepada jawaban hidup kita yang sesungguhnya. Terikat kepada Tuhan yang satu-satunya Allah yang menerima kita apa adanya. Terikat terus kepada Kristus dan menuruti apa yang Dia mau. Kalau kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, contoh Abraham, teladan hidup Abraham itu adalah teladan yang sempurna, di mana ketika Tuhan menyuruh dia meninggalkan hartanya, tempat tinggalnya yang sudah nyaman, semua yang dia miliki dengan usia yang tidak muda lagi, disuruh untuk pergi ke tanah, ke negeri yang Abraham pun tidak tahu, bahkan tidak ada janji bahwa di sana itu akan baik-baik saja gitu. Tetapi hanya ada
janji adalah penyertaan Tuhan. Dalam Kejadian 12 kita bisa itu. Lalu apa yang Abraham lakukan ketika Tuhan memerintahkan itu? Dalam Kejadian 12 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia sangat setia. Tokoh Alkitab juga yang bisa kita lihat adalah Yusuf. Yusuf itu lahir di dalam keluarga yang berpoligami ya. Ayahnya berpoligami ya. Kemudian kita lihat juga Yusuf itu adalah orang yang dikhianati oleh orang-orang yang dikasihi, keluarganya. Sebenarnya memang seharusnya kalau kita dalam keluarga itu adalah tempat paling nyaman. Tapi kita bisa melihat bahwa Yusuf justru disakiti dan dibuang oleh abang-abangnya gitu, keluarganya. Tapi apa yang Yusuf jalani adalah dia setia. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia tetap memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan dengan semua persoalan-persoalan hidupnya. Sebenarnya ini juga menjadi pegangan bagi kita, bahwa kita sebagai orang Kristen pun, kita memiliki persoalan yang begitu banyak. Dengan COVID ini, adik-adik memiliki pasti banyak persoalan atau berbeda-beda yang kita hadapi. Tetapi kita juga mau menjadikan keadaan ini tetap pilihan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki relasi yang sangat hangat dengan Tuhan. Memilih Tuhan dalam setiap hal yang kita utamakan. Bangun pagi, kita mengutamakan Tuhan. Bangun pagi, kita saat teduh, kita jam doa. Kemudian kita juga belajar firman. Dan seterusnya dalam kesatu hari itu kita terikat kepada Tuhan dan terkoneksi kepada Tuhan. Dan ketika ada masalah pun kita mencari Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Misalnya baca buku rohani, kemudian mendengarkan lagu pujian, atau misalnya kita membuka di YouTube. Ketika kita sedang bekerja atau mengerjakan sesuatu, kita mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya banyak cara ya untuk membuat kita terkoneksi dan berelasi dengan Tuhan. Dan pilihan sesungguhnya adalah kepada Anda gitu. Apa yang menjadi pilihan Anda? Kalau Abraham itu sangat setia kepada Tuhan, bahkan juga Yusuf sangat setia dengan Tuhan, bahkan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat setia kepada Tuhan, dan bahkan di Mazmur ini dikatakan bahwa hanya dengan Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita itu bahagia. Maka sudah sangat apa ya, maksudnya sangat bodohnya lah kita kalau kita akhirnya memilih dunia ini gitu. Sangat lalainya lah kita kalau kita ya hidup tidak terpaut kepada Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita memilih sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka pilihan kita adalah terus hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup terikat kepada Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, membangun relasi. Seperti tadi, kita bisa mengenal orang lain itu adalah dengan kita sering menghabiskan waktu dengan dia. Maka bagaimana dengan kita juga mengenal Tuhan? Maka seringlah kita untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan. Di dalam ayatnya yang keempat dikatakan Taurat Tuhan disampaikan supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ya, kita belajar firman Tuhan. Maka marilah kita juga untuk memegang hal itu dengan sungguh-sungguh, memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapat malu. Ya, kita tidak mendapat malu dalam arti persepsi ya soal paradigma orang lagi soal mendapat malu ini ya. Tetapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, mungkin orang mau misalnya kita itu seperti misalnya aduh rohani kali kamu, atau udahlah dia itu terlalu rohani begitu. Tetapi justru kita tidak malu dengan itu gitu. Arti malu di dalam hal ini sebenarnya adalah bahwa pandangan kepada kita sebagai semuanya fokusnya kepada Tuhan. Ya di luar Tuhan, ketika orang misalnya mengatai kita, itu adalah ya urusan lain lagi ya gitu. Tetapi kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan membela kita. Jadi kita tidak akan mendapat malu apapun yang akan kita hadapi ketika kita setia kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang 19
Dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ya, adik-adik, ini kita akan liburan. Dengan apa kita menjaga uh, kelakuan kita, mempertahankan kelakuan kita bersih? Oke, kita di dalam pelayanan saat teduhnya bagus. Oke, hubungan kita dengan teman-teman kita bagus. Bahkan juga ucapan-ucapan kita, pikiran kita sangat baik gitu. Tapi di luar itu nanti semisal kita juga uh, akan liburan jauh dari komunitas. Dengan apa kita mempertahankan kelakuan kita bersih? Satu-satunya adalah yang Mazmur sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat Anda, saya, seseorang itu akhirnya hidup bersih. Karena kita secara manusia itu keinginan kita untuk melakukan yang baik, firman Tuhan itu ada gitu. Tapi daging kita ini sangat lemah gitu. Nah, melalui apa kita akhirnya bisa mengalahkan kedagingan? Hanya melalui firman. Maka kita bagaimana untuk konsisten juga dan disiplin belajar firman Tuhan. Untuk tetap membaca firman Tuhan walaupun nanti sibuk, maka kita harus buat waktu kita bersama Tuhan. Bangun lebih cepat untuk bisa belajar firman Tuhan sebelum banyak kesibukan-kesibukan yang lain. Tetapi justru saya juga bertanya ya, nanti adik-adik ketika di kampung seringnya karena bersama dengan keluarga kita banyak waktu untuk rileks ya gitu. Tapi dengan rileks pun mari adik-adik komit bahwa saya nanti di kampung itu harus komit adalah mengutamakan Tuhan. Saat teduh saya harus disiplin gitu. Karena dengan apa? Kalau kita tidak dengan firman itu, adik-adik bisa nanti terseret kepada kemalasan gitu ya. Kalau sudah mulai molor saat teduhnya, jam 2-nya tidak dikerjakan. Ya itu sekali, oke. Nextnya akan seperti itu gitu. Selanjutnya nanti hari ini misalnya tidak saat teduh. Besok bisa jadi Anda tidak akan saat teduh kalau sudah dimulai gitu ya. Karena apa? Kemalasan itu akan semakin mengendalikan kita gitu. Tapi kalau kita komit, kita sudah saat teduh, kita komit saat teduh. Nah, selanjutnya itu akan mengikuti. Kita latih terus rohani kita, tubuh kita ini, pikiran kita ini untuk mengerjakan itu. Dan Tuhan akan menolong kita. Kita yakini itu. Lalu kalau misalnya nih hari ini tidak saat teduh, gimana lagi dong? Selanjutnya jangan juga langsung menyerah ya gitu. Jadi ya kalau misalnya kita sudah melakukan dosa tadi, ya berhenti gitu. Jangan teruskan dosanya gitu ya, berhenti dan coba rileks kembali diri Anda dan akhirnya untuk memulai lagi waktu bersama Tuhan dan membangun lagi disiplin yang baru. Dalam ayat 10 sampai ayat 16 dikatakan, kerinduan hati yang sungguh belajar firman Tuhan dan kita itu menyimpannya dalam hati. Akhirnya kita bergemar terhadap firman Tuhan dan bergembira karena firman Tuhan. Dan itu kita utamakan. Jadi bergemar, kemudian juga kita bergembira, menyimpannya di dalam hati, kemudian menceritakannya. Ya, jadi kalau kita tahu tentang Tuhan, misalnya kita memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan, sangat baik kita ceritakan gitu. Nanti di kampung misalnya kita ceritakan sama mama, kita ceritakan sama bapak, atau ada waktu berkumpul dengan keluarga. Coba kita bahas dengan itu. Jangan kita sibuk dengan handphone kita, dengan gadget kita, atau kita sibuk WA-an dengan teman-teman. Ayo coba miliki waktu hangat bersama keluarga, kita sharingkan gitu. Selama COVID itu inilah mak gitu. Kita misalnya cerita tentang hal tertentu yang kita baca atau pengalaman rohani dari orang yang kita tahu atau pengalaman rohani kita. Kita coba ceritakan. Ketika kita menceritakan itu, kemudian kita juga kaitkan kepada firman Tuhan, kita akan merasakan juga kita bertumbuh gitu. Bahkan juga keluarga kita mengalami, oh misalnya mama sama bapak kita akan menemukan, oh anakku seperti ini. Dan itu juga menjadi hal yang menggembirakan mama sama bapak kita ya atau keluarga kita. Kalau misalnya keluarga kita sudah mengenal Tuhan, orang tua kita sudah mengenal Tuhan, mereka akan semakin semangat gitu menyambut apa yang kita ceritakan gitu. Tetapi kalau belum mengenal Tuhan, itu hal baru bagi mereka. Kemudian juga akhirnya itu membuat mereka akan bertanya gitu. Atau juga ketika tidak mereka bertanya, akhirnya kita bagikan lagi tentang hal-hal rohani yang kita alami atau juga kesaksian-kesaksian rohani dari orang lain yang kita ceritakan firman Tuhan. Banyak jalan sebenarnya ya. Jadi kita bergembira dalam firman Tuhan, kita juga bergemar dalam
ketetapan-ketetapan yang firman Tuhan, kemudian kita bagikan kepada keluarga kita, ya. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu jelas ya konsepnya, bahwa kalau saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka relasi saya dengan sesama itu sangat harusnya bagus gitu. Jadi nggak mungkin juga dong katanya dia bagus dengan Tuhan tapi berantem aja gitu. Atau bagus hubungannya dengan Tuhan tapi sama adiknya nanti di rumah diam-diaman, langsung kesal mungkin karena hal tertentu sama kakaknya gitu. Langsung diam-diaman gitu. Itu sangat tidak benar, kekanak-kanakan ya. Kita harus belajar mendewasakan diri sebagai orang-orang yang mengatakan murid Kristus gitu. Jadi kalau hubungan saya baik dengan Tuhan, maka relasi saya dengan sesama harus baik dong gitu. Jadi kenapa? Karena kita sudah ada buah roh gitu ya. Kalau di dalam firman Tuhan, buah roh itu kan kita bisa lihat adalah kasih, mengampuni, sukacita, penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi itu adalah buah roh. Saya berdoa, saya baca firman, maka buah roh saya adalah kasih gitu. Maka hati saya kepada sekeliling saya adalah kasih. Ketika orang tidak sesuai dengan yang saya kehendaki, menyakiti saya, melukai saya, mengecewakan saya, karena saya sudah berelasi dengan Tuhan, roh Tuhan sudah ada dalam diri saya, maka saya akan tetap memiliki relasi yang baik dengan dia. Karena ada buah roh dalam diri saya, itu adalah pengampunan, ya, kesabaran, mengampuni orang yang menyakiti hati kita, lemah lembut. Jadi kalau kita dikenal misalnya orang yang agak temperamen keras, temperamen memaksa gitu, ketika pingin ini, aku pingin ini itu gitu. Tapi ketika kita sudah dalam Kristus, kita kembali ke rumah dalam suasana Natal dan Tahun Baru nanti, orang tua kita menemukan kita, oh ada yang berubah dalam diri anakku. Dia kok semakin dewasa ya, semakin lemah lembut, semakin membawa sukacita di rumah, semakin menghadirkan kebahagiaan di rumah gitu. Bahkan juga kepada lingkungan tetangga kita atau lingkungan masyarakat kita dilihat, oh dia itu orang yang baik, dia orang yang peduli, dia orang yang mau mengerjakan sesuatu yang bagi orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois gitu. Banyak kontribusi yang akhirnya kita buktikan sebagai kita seorang anak Tuhan. Nah, jadi poin ini menjadi pegangan bagi kita, sehingga nanti akhirnya hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Justru hubungan kita dengan Tuhan yang baik menjadi berkat bagi orang lain, membawa damai sejahtera bagi keluarga dan juga bagi sekeliling kita. Maka marilah kita untuk membuat hal-hal yang kita udah bisa dirilis ke rasa ketika pulang nanti. Saya pun ketika mempersiapkan ini dan membagikan sama adik-adik, saya kan akan pulang juga ya. Saya harus melis gitu. Mari kita melis hal-hal apa yang akan kita kerjakan, komitmen-komitmen yang akan kita kerjakan selama kita di kampung ya, atau dimanapun kita nanti menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru, menjalani Natal dan Tahun Baru. Mari kita, yang pertama misalnya saya melis, pertama konsisten dalam HPDT ya, konsisten dalam HPDT. Ingat kita itu lemah, kita itu rapuh gitu. Jadi jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan kemalasan, jangan bermain-main dengan handphone, game, media sosial. Jangan fokus dengan itu. Kalau kita sudah memilih dengan itu, kita akan terikat. Mari kita konsisten untuk tidak mengutamakan itu. Mari kita konsisten mengutamakan Tuhan, disiplin menjaga rohani kita dengan Allah, tetap terkoneksi 100% kepada Tuhan, dimanapun dalam perjalanan pulang, di rumah bersama orang tua, di kamar sendiri, atau
bersama dengan para sahabat, tetangga, atau mengerjakan sesuatu, mari konsisten menjaga HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sewaktu-waktu kita lengah, kita bisa terperdaya oleh iblis. Akhirnya kita hidup dalam dosa. Maka mari untuk konsisten menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa lepas dari jerat iblis. Ya, latih diri kita untuk mengutamakan Tuhan, tidak kepada hal-hal yang lain. Latih diri kita saat teduh, jam doa. Selama libur nanti di kampung juga kita bawa buku untuk PAP gitu. Nah, handphone ini kali bisa sangat mempermudah kita untuk bisa belajar berrelasi dengan Tuhan. Mari manfaatkan itu, bukan untuk kesenangan-kesenangan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah setelah konsisten HPDT, yang kedua adalah mencoba, bukan mencoba, tetapi kita membangun relasi. Yang satu konsisten HPDT, yang kedua adalah membangun relasi dengan sesama. Nah, kita mulai dari keluarga. Mari kita mulai dengan keluarga kita. Ya, kita segala sesuatu dari keluarga ya. Jangan pula di keluarga kita tidak harmonis, malah di luar kita baik-baik aja. Itu ada sesuatu yang keliru dengan hal itu. Pertama adalah dengan keluarga. Mari kita bangun kasih dengan keluarga sepanjang waktu. Kita latih diri kita untuk mengasihi mama, bapak, menghormati mereka sebagai orang tua, mengampuni mereka kalaupun ada sesuatu yang tidak tepat dan pas menurut kita. Bahkan juga berdoa bagi mereka, mendukung mereka, memberi semangat bagi mereka, menghadirkan kebahagiaan, membuat mama sama papa kita tersenyum dengan keberadaan kita. Ya, jadi bisa juga misalnya di kampung nanti kita rencanain buat ibadah. Ya, 15 menit atau 5 menit, 10 menit, coba kita bilang, ayo kita ibadah, Pak, atau dengan keponakan, dengan abang kakak kita buat ibadah bersama gitu. Kemudian juga atau nanti kita nonton film rohani gitu ya, kita cari film, kemudian kita pikirkan untuk kita nonton bersama dengan keluarga film itu gitu. Atau juga dengan persiapkan lagu-lagu rohani yang akan kita putar nanti selama di kampung. Mari teman-teman menceritakan kebesaran Kristus selama di kampung, berPI bagi keluarga kita, melayani keluarga kita, membawa keluarga kita kepada Kristus selama di kampung. Karena waktu untuk Natal ini, tahun ini tidak datang 2 kali. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Hidup ini kesempatan, dikatakan itu sangat serius. Mari kita layani keluarga kita dengan sungguh-sungguh di kampung. Kemudian juga adalah kita membangun relasi dengan tetangga, dengan para sahabat. Mungkin kita beda budaya atau agama dengan tetangga kita gitu. Mari kita terbuka gitu ya. Memiliki hati yang terbuka untuk menjalin relasi dengan mereka, untuk mengasihi mereka dengan tulus. Bahkan lewat relasi kita dengan mereka juga adalah kita bisa mengabarkan Injil. Ya, tentunya ini memang COVID ya, kita sangat terbatas nanti berelasi dengan teman-teman gereja, teman-teman di kampung gitu. Tetapi mari kita juga memikirkan cara gitu, memikirkan cara untuk kita bisa tetap berelasi dengan mereka. Oh ya teman-teman, ini juga ya yang penting, selama kita di kampung, mari kita juga jaga protokol kesehatan ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu juga bisa menjadi salah satu teladan kita bagi teman-teman, dan tentunya juga bagi negara ini dan dunia, agar COVID memang lewat kita disiplin pribadi-pribadi, COVID bisa juga teratasi ya. Dan harapan kita memang vaksinnya sudah bisa ada dan dikonsumsi masyarakat, sehingga juga kita bisa melewati masa COVID ini ya. Kemudian juga teman-teman, dalam berelasi dengan para sahabat dalam masa di kampung, mari juga teman-teman membangun jejaring ya. Jejaring itu saya rasa penting. Misalnya satu kampung itu kita perlu memiliki jejaring ya, memikirkan semisal nih satu kampung kita di sini anak pelayanan, kemudian teman kita di kampus yang berbeda anak pelayanan juga. Penting saya rasa satu adik-adik satu yang sama-sama mengenal Tuhan ini memiliki jejaring, kemudian memikirkan satu momen atau hal-hal apa yang bisa dikerjakan untuk kampung kita gitu. Misalnya untuk adik-adik yang masih studi
anak-anak SMA gitu ya, atau kita akhirnya melis, oh ayo kita lihat di kampung kita ada loh keluarga ini yang kurang secara materi gitu. Kemudian kita akhirnya menggalang dana untuk mereka gitu. Atau juga membuat pengajaran gratis akhirnya selanjutnya gitu ya. Jadi jaring ini di antara adik-adik itu terbangun bukan hanya masa Natal gitu, masa liburan, tapi selanjutnya sampai nanti pun kuliah. Tapi bisa berkontribusi bagi kampung halaman adik-adik gitu. Atau misalnya ketika ada yang kekurangan tadi kita mencari donatur untuk itu yang sama orang kampung juga, kita memperkenalkannya dengan orang-orang tua yang di luar daerah tersebut, itu sangat penting ya. Itu bisa membangun juga kampung kita, daerah kita untuk bisa bangkit secara ekonomi, bahkan juga orang-orang muda di daerah tersebut bisa kita layani, bisa kita buat ibadah singkat, kita bisa masuk ke gereja untuk ikut kegiatan-kegiatan remaja, dan itu membangun rohani remaja tersebut ya. Jadi kita harus berpikiran terbuka. Pulang kampung nanti nggak hanya di kampung atau hanya teman tertentu kita saja. Kita sudah semakin luas gitu, membangun jejaring, bersahabat dengan banyak orang, membuka peluang-peluang untuk kita juga mau dikoreksi oleh orang-orang di sekeliling kita, bahkan juga kita mau memberi kontribusi waktu kita, pikiran dan tenaga kita untuk membangun kampung kita. Dan selanjutnya adalah selama Natal, mari kita juga selama Natal dan Tahun Baru kita juga memikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk keluarga kita ya. Jadi kita tetap tadi di kampung buat ibaratnya ibadah bersama keluarga ya. Apalagi yang bisa adik-adik list, coba di list nanti, dibuat catatannya. Misalnya membantu mama ke ladang, membersihkan taman, membersihkan rumah, memasak yang enak untuk keluarga, baru juga beribadah bersama tadi ya, baru juga PI. Bisa juga dengan medsos membuat tulisan yang positif di media sosial, membuat konten yang menarik, yang menginspirasi banyak orang atau mendatangkan kebahagiaan banyak orang gitu. Atau juga membuat TikTok ya, TikTok yang positif, TikTok yang rohani, atau TikTok yang bangun relasi dengan keluarga. Baru juga selama di kampung boleh jadi juga adik-adik misal juga membuat mempelajari ilmu tertentu gitu ya, ilmu misalnya skill tertentu, keterampilan tertentu yang adik-adik bangun juga dalam diri adik-adik. Nah, mari itu miliki. Mari kita list hal apa yang akan kukerjakan nanti. Apa yang akan kupikirkan, apa target-targetku nanti selama aku di kampung. Jadi kita pulang sudah siap tempur. Komitmen dalam HPDT, membangun relasi, dan menjadi berkat, garam dan terang. Dengan list-list yang sudah adik-adik persiapkan. Berjuang dengan itu, kiranya Tuhan menolong adik-adik selama di kampung bersama-sama untuk menjadi berkat. Kalau di dalam Matius 5 ayat 14-16 dikatakan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terpujilah Tuhan, selamat melayani, selamat menikmati Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikannya, tetapi Engkau adalah Allah yang sempurna, kiranya menolong dan memberkati semua kami yang mendengar, agar lewat Roh Kudus-Mu menolong adik-adik ini bisa mengerjakannya, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu, menaati firman-Mu, memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kudus dan berkatilah. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin.